Baik, kita masuk pada materi sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Reproduksi pada tumbuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Reproduksi vegetatif atau reproduksi aseksual merupakan cara reproduksi tanpa adanya proses penyerbukan. Jadi keturunannya itu sangat identik dengan induknya. Sedangkan reproduksi generatif atau reproduksi secara seksual yaitu dengan melalui proses penyerbukan di mana peleburan antara sel jantan dan sel kelamin betina, sehingga keturunan yang dihasilkan bisa berbeda atau bisa sama dengan induknya. Kita masuk kepada reproduksi pada tumbuhan lumut dan pada paku. Lumut dan paku mengalami metagenesis sehingga dia bisa bereproduksi secara vegetatif yang menghasilkan spora dan juga bereproduksi secara generatif yang menghasilkan sel gamet. Selanjutnya reproduksi tumbuhan berbiji secara generatif. Yang pertama, tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Di sini terjadi penyerbukan ganda pada bunga. Ya, penyerbukan itu sendiri adalah jatuhnya serbuk sari sebagai alat sel kelamin jantan ke kepala putik yang merupakan sel kelamin betina, sehingga didapatlah inti generatif 1 sel kelamin jantannya melebur dengan sel ovum, itu akan menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif 2 melebur dengan IKLS atau induk kandung lembaga sekunder, itu akan menghasilkan endospermae. Yang kedua, tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae. Pada tumbuhan biji terbuka, alat reproduksinya strobilus. Jadi setiap strobilus itu hanya memiliki satu kelamin saja, sehingga penyerbukannya tunggal. Sehingga diperoleh zigot atau biji itu diperoleh dari penyerbukan antara sel spermanya atau polen dan juga ovum. Tipe-tipe penyerbukan di sini ada 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri. Nah, penyerbukan sendiri ini terjadi pada satu bunga. Jadi, benang sari itu akan jatuh ke kepala putiknya. Yang kedua, persilangan penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi pada 2 bunga tetapi masih dalam satu tanaman. Yang ketiga, penyerbukan silang terjadi pada 2 bunga yang berbeda tanaman tetapi masih satu jenis. Yang keempat, ada penyerbukan bastar, yaitu terjadi pada 2 bunga yang berbeda jenis. Selanjutnya, macam-macam penyerbukan berdasarkan perantarannya. Macam-macam perantarannya itu ada 4. Ada angin, disebut anemogami. Kedua, aliran air, hidrogami. Yang ketiga, zoidiogami, perantara hewan. Dan juga ada perantara manusia atau antropogami. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perantara angin. Ciri-cirinya, bunganya tidak memiliki mahkota. Kalaupun memiliki mahkota, mahkotanya sangat kecil. Tanaman ini tidak menghasilkan madu. Serbuk sarinya itu sangat ringan. Kemudian memiliki tangkai bunga yang panjang. Benang sarinya itu menggantung dan putiknya mencuat ke atas. Contohnya pada tanaman jagung. Yang kedua, hidrogami itu perantara aliran air. Tanaman ini ciri-cirinya tumbuhnya di sekitar aliran sungai dan memiliki serbuk sari yang mudah mengambang. Contohnya pada eceng gondok dan juga teratai. Yang ketiga, perantara hewan atau zoidiogami. Ini dibagi menjadi 4 lagi, yaitu hewan serangga atau entomogami. Ini ciri-ciri tanamannya adalah memiliki mahkota bunga dengan warna yang mencolok, memiliki bau yang khas, dan juga mempunyai kelenjar nektar.
Yang kedua, hewan perantara burung atau ornitogami. Ciri-ciri tanamannya, bunganya memiliki kelenjar madu, mengandung air, dan juga mengandung unsur warna merah. Yang ketiga, bantuan kelelawar atau chiropterogami. Terjadi pada tanaman yang memiliki ciri-ciri bunganya mekar pada waktu malam hari dan bunganya itu berukuran besar dan letaknya juga menonjol. Yang keempat, bantuan sifut atau malakogami. Ciri-cirinya ya tumbuhannya sering didatangi siput. Selanjutnya, perantara manusia atau antropogami. Tanaman yang bisa dibantu oleh manusia, ciri-cirinya adalah tumbuhan yang berumah dua, di mana tanaman ini memiliki satu jenis kelamin saja dan tidak memiliki perantara penyerbukan alami, dan juga tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga sengaja disilangkan untuk mendapatkan bibit unggul dan dijual dengan harga yang tinggi. Nah, berikut adalah reproduksi secara vegetatif, yaitu tanpa penyerbukan pada tumbuhan. Yang pertama ada vegetatif alami, ya, terjadi secara alami. Contohnya ada rizoma, di mana rizoma ini adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuh menjalar di bawah tanah yang bertunas. Contohnya jahe, lengkuas, dan juga kunyit. Yang kedua ada tunas adventif, yaitu tunas yang muncul selain dari ujung batang atau ketiak daun. Contohnya adalah cocor bebek. Selanjutnya ada umbi lapis, umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang rapat. Contohnya bawang merah. Umbi batang, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah dan berisi cadangan makanan, dicontohkan oleh kentang. Dan juga ada umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang menyimpan cadangan makanan dan juga menggembung, ya. Contohnya adalah wortel. Yang terakhir ada geragi atau stolon, batang yang tumbuh di atas permukaan tanah dan tumbuh bekal tanaman baru. Contohnya adalah stroberi. Nah, selanjutnya ada reproduksi vegetatif buatan, di mana di sini reproduksinya dibantu oleh manusia. Contohnya pada stek, ya, stek, mencangkok, dan juga menempel atau okulasi. Oke, kita masuk kepada reproduksi pada hewan. Di sini hewan bisa melakukan reproduksi secara generatif dan juga vegetatif. Kita lihat dulu yang reproduksi generatif pada hewan. Jadi hewan melakukan reproduksi generatif itu melalui fertilisasi, yaitu peleburan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau ovum. Jadi fertilisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada fertilisasi eksternal, yaitu peleburan yang terjadi di luar tubuh betina. Contohnya terjadi pada hewan-hewan golongan Pisces dan amfibi. Dan ada fertilisasi internal, yaitu peleburan terjadi di dalam tubuh betina. Contohnya pada hewan reptil, aves, dan juga mamalia. Oke, kita lihat berdasarkan cara perkembangan embrio terbagi menjadi ovipar, di mana ovipar ini embrionya berkembang di luar tubuh induk, yaitu di dalam telur. Contohnya pada ayam, bebek, dan juga ikan. Yang kedua ada vivipar. Di sini embrionya berkembang di dalam tubuh induk, lalu dikeluarkan dengan cara melahirkan. Contohnya pada hewan mamalia. Yang ketiga ada ovovivipar. Di sini embrionya berkembang di dalam telur, tetapi telurnya berada di dalam tubuh induk dan nanti akan dikeluarkan dengan cara melahirkan. Contohnya kuda laut dan juga kadal. Nah, selanjutnya reproduksi vegetatif pada hewan. Jadi hewan ini bisa bereproduksi secara vegetatif juga, ya. Caranya dengan bertunas, yaitu membentuk tunas pada tubuhnya, contohnya pada hidra. Dan juga ada fragmentasi. Ini prosesnya memutuskan bagian tubuhnya yang dilakukan oleh cacing pipih atau cacing planaria. Dan juga yang ketiga ada membelah diri. Di sini hewan ini akan membagi tubuhnya, ya, yang terjadi pada hewan amuba.
Oke, mungkin itu saja materi pada bab 2 ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.